Puji Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana kemurahan Tuhan di pasal yang ke-35 dan 36 atas segala kerjaan yang dikerjakan Allah di pegunungan Seir, disebutkan di pasal 35. Pegunungan Seir adalah pegunungan Edom. Kalau saudara ingat dalam kisah dalam kitab Kejadian, bagaimana Yakub diajak oleh Esau untuk berjalan bersama. Pasal 33 Yakub diajak oleh Esau ke rumah Esau, ya. Ayat 13, tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang ini akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati berinsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Jadi saudara tahu, Seir adalah tanah Edom, tanah Esau, tanah merah, tanah milik Esau, bukan tanahnya Yakub. Coba Yakub di mana dia buat rumah? Ayat 17. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, mendirikan rumah untuk ternaknya, dibuatnya kubu-kubu. Sebab itu tempat itu disebut Sukot. Esau tinggal di Edom, di Seir, dan Yakub tinggal di Sukot. Dari namanya saja sudah berbeda, artinya juga berbeda. Seir, tanah merah, disebut tanah merah karena memang Edom disebut dengan merah. Daging disebutnya daging atau roh daging. Itu adalah lingkup kehidupan Esau. Sedangkan Sukot, tempat tinggal yang dipilih oleh Yakub, artinya bilik kecil. Sukot, bilik kecil, sangat berbeda artinya dengan Seir. Sebab itu kita perhatikan bagaimana kakak adik ini berbeda berkatnya. Walaupun bilik kecil, tapi kalau diberkati, itu menjadi bilik yang besar. Walaupun cuma rumah kontrakan, tapi saudara tinggal di rumah yang diberkati. Itu akan menjadi berkat yang besar. Dan itu merupakan daerah yang diberkati Allah. Tapi ingat, bukan daerah itu yang memberkati kita. Kemana kita pergi? Bukan rumah itu. Saya gak mau pindah dari rumah itu. Rumah itu biar jelek-jelek begitu, tapi banyak rezekinya. Salah. Bukan rumahnya yang banyak rezeki, tapi orang yang tinggal. Apakah dia diberkati atau tidak? Banyak kali kita salah.
Gak mau pindah dari tempat itu karena tempat itu diberkati. Oh kalau pindah gak diberkati, gak ada rezekinya di tempat lain. Siapa bilang? Bukan tempat itu. Seringkali indikasi kita berpikir bahwa ada tempat yang memang banyak rezekinya. Ketika Tuhan pindahkan kita dari depan lapangan kemari, saya berkata, Tuhan, kemana saja Engkau bawa kami siap. Asal dengan satu catatan, jangan tinggalkan kami. Kita mau dibawa kemana saja tidak masalah, tapi jangan Tuhan tinggalkan saya. Saya nggak tahu mau cari berkat dari mana kalau Tuhan tidak memberkati. Tidak terikat dari tempatnya, tidak terikat dari daerahnya, tidak terikat dari bentuknya. Sebab itu kita nggak percaya dengan segala yang dikatakan Hong Shui, Feng Shui. Karena bukan tempat yang memberkati kita, bukan tata letak yang memberkati kita. Kitanya, apakah kita diberkati atau tidak? Kalau kita diberkati, kemana saja kita pergi, tetap diberkati. Amin. Ibu Ginting kemarin bingung. Mau ada, kita lihat di belakang warungnya sudah diperbaiki dan sudah jadi bagus, disebut dengan agrowisata. Dan kalau sudah dibuat satu pintu gerbang agrowisata begitu, maka tidak mungkin ada tata letak dari tempat itu dikotori dengan pemandangan-pemandangan lain. Tidak mungkin. Wah, besok akan ada datang tim pengawas, kata Ibu Ginting kemarin dulu. Akan datang tim pengawas untuk melihat. Saya takut tante kalau saya digusur. Saya katakan sebagian besar kalau sudah ada pintu gerbang seperti itu, sudah barang tentu depannya akan bersih. Tidak akan diberikan kesempatan untuk ada siapapun yang akan berdagang di depannya. Lalu tim pengawas kemarin datang dan dikatakan oleh Ibu Ginting, malamnya saya tanya bagaimana hasil kata tim pengawas. Tim pengawas hanya menggeser itu orang jual mie ayam. Mie ayam itu yang digeser, saya masih boleh tetap di situ. Saya katakan, kalaupun dipindah, pasti tempat yang akan Tuhan taruh kita itu tempat yang diberkati. Amin. Gak usah khawatir, sebab bukan tempatnya yang memberkati kita, tapi kitanya. Adakah kita pantas diberkati? Tidak ada. Tuhan tidak pernah memberkati tempat. Tuhan memberkati orang yang ada di tempat itu. Amin. Jadi jangan salah mengerti. Wah, ini tim pengawas sudah lolos, nanti sebentar lagi Jokowi datang. Nah, kalau Jokowi Ahok datang, yang gak suka barang kotor-kotor itu, kemana saja kita dipindahkan, yang pasti kalau kita diberkati, tempat itu tetap diberkati. Jadi belajarlah hidup menjadi orang yang diberkati Allah. Bukan tetap ada di tempat yang diberkati, tapi kitanya yang diberkati Allah. Seir dan Sukot namanya berbeda. Seir adalah tanah merah, Sukot adalah bilik kecil. Tetapi masalahnya bukan terletak pada tanah merah atau bilik kecil, tapi terletak pada Esau dan Yakub. Yang mana yang diberkati Allah. Dan ada pada daerah, ada pada kelompok, ada pada blok, katakan begitu, yang diberkati Allah. Maka itu berarti kita tetap diberkati Allah. Amin. Jangan khawatir. Yakub berkata, biarkan aku tetap tinggal di Sukot. Kampung kecil kamu mau. Bulan
serai dulu menjadi orang tertawa ketika disebut bulak serai. Orang begitu tertawa. Bukan tertawa senang, tapi tertawa mengejek. Kamu mau hidup dari mana? Kampung seperti itu. Mau hidup dari mana? Lihat aja jemaatnya. Jemaatnya semuanya rumahnya rumah kontrak. Cuma ada satu jemaat yang rumah sendiri. Dan itu bukan jemaat Bulak Serai sebenarnya. Jemaat Pasar Rebo. Tapi bergereja di Bulak Serai. Cuma itu yang disebutkan. Yang lainnya cuma orang-orang apaan mereka? Sopir, tukang jual sayur, tukang jual ikan. Ngapain kamu ada di sana? Untuk apa kamu mempertahankan? Itu kampung itu. Kamu mau hidup dari mana? Saya cuma berkata, saya tidak hidup dari apa yang saya dapat, tapi saya hidup dari apa yang Tuhan berikan. Saya bukan mengharapkan atau mengecilkan berkat, tapi saya hanya berkata, saya hidup dari apa yang Tuhan berkati kepada saya. Itu Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi tempat yang tadi dikatakan, kembali ke Yesaya 35. Kalau disebut murka Tuhan di atas pegunungan Seir, sekarang kita tahu mengapa ada murka Tuhan di atas pegunungan Seir. Pegunungannya Esau, pegunungannya orang yang bersifat daging. Pegunungan di mana orang-orang dalam sikapnya yang menentang roh. Roma 6 berkata, roh dan daging itu tidak dapat bersatu. Bagaimana mungkin daging dapat menyenangkan Allah? Tidak mungkin. Itu sebabnya mengapa ada murka Tuhan di atas Seir. Ya, kita tambah ayat dalam Roma. Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang berada di pegunungan Seir artinya orang yang hidup di dalam roh daging tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Sebab itu mengapa murka Allah atas pegunungan Seir, atas pegunungan orang-orang yang bersifat daging. Tidak mungkin daging dapat berkenan kepada Allah. Itu tidak mungkin. Sebab itu kalau kita hidup masih terus dengan roh kedagingan kita nggak bakal bisa menyenangkan Allah. Dan saudara tahu apa itu roh daging? Galatia 5 ayat 19 dan 20 menyatakan itulah roh daging. Roh yang lemah, roh yang menentang Allah. Kalau kita mau terus hidup dalam roh daging, berarti kita masih terus dengan pertentangan dengan Allah. Dan gak bakal kita bisa berkenan kepada Allah. Apalagi menjadi orang yang diberkati Allah. Gak mungkin. Kita harus tahu bagaimana kita harus bisa menyenangkan Allah. Kalau mau menyenangkan Allah, hiduplah di dalam roh Allah. Kita gak akan bisa menyenangkan Allah. Dan kalau kita tak bisa menyenangkan Allah, berarti kita akan mendapat
Karena kita nggak bisa menyenangkan Allah. Tidak bisa. Daging maunya bertentangan. Boleh sih sebentar. Masih ada waktu sedikit kita lihat roh daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5:19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora. Semua ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak dapat bagian. Kalau kita masih tetap hidup di dalam roh daging, berarti kita gak mendapat bagian kerajaan Allah. Bukan berarti manusia gak boleh kerja, baca Alkitab terus salah. Bukan begitu. Hidup sebagaimana layaknya kewajiban dan hak yang harus kita terima. Tetapi kita tidak hidup untuk daging. Kita masih hidup di dalam daging, tapi kita tidak hidup untuk daging kita, enggak. Kita tidak akan hidup untuk melazatkan, untuk melanjutkan, untuk memuaskan hawa nafsu ini. Tidak. Tetapi roh, ayat 22 apa saja? Bertentangan dengan apa yang dikatakan daging. Bertentangan. Kalau kita mau terus dalam hidup daging, ya silakan. Kalau kita mau terus dengan iri hati, terus dengan perselisihan, terus dengan amarah, silakan. Saudara berhak memilih. Tapi ingat, gak dapat bagian kerajaan Allah. Yang dapat apa? Murka Allah. Tadi kita sudah baca. Yesaya 34:35. Murka Allah di sana. Nggak sekarang besok, nggak besok lusa. Kita akan hidup di dalam murka Allah. Kalau saya nggak mau, saudara. Udah susah-susah ibadah, kalau nanti akhirnya belakangannya dapat murka, ngapain? Mengapa demikian? Sudah tahu itu roh daging, kenapa diteruskan? Itu adalah kedagingan-kedagingan kita. Mengapa dilanjutkan hidup dalam kedagingan? Berarti kita memang memilih hidup dalam murka Allah. Tapi ketika kita hidup di dalam roh, kita mematikan semua perbuatan daging. Kita mematikan. Ada yang berbeda. Ada yang berubah. Pola pikir kita, sikap hidup kita berubah. Karena kita hidup di dalam anugerah Allah. Pasal 36, disitulah disebut pembaharuan Israel. Dan kata pembaharuan Israel dikatakan di ayat yang ke-24 pasal 36, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. 26, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kelihatan bukan ada hati yang berontak, bukan ada hati yang
Tetapi hati kita diberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Aku berikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, menjauhkan hati yang keras, dan kuberikan hati yang taat. Ini kalau kita mau hidup di dalam roh Allah. Yang disebut pembaharuan bukan pembaharuan wajah, bukan pembaharuan pakaian, bukan pembaharuan keadaan penampilan kita, tapi pembaharuan, kata Roma 12, budimu, pembaharuan hatimu. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang diberkati Allah, pembaharuan dikerjakan. Kalau kita mau tetap di pegunungan Seir, hidup di dalam daging, silakan, nggak dilarang. Tapi jangan menyesal nanti di belakang hari. Kita yang sudah tahu firman Allah, pilihlah yang benar. Temukan di mana engkau diberkati Allah. Bukan tempatnya yang diberkati, kitanya yang diberkati. Orang tidak berpikir bulan saya hari ini jadi seperti ini. Orang sama sekali tidak berpikir. Orang sama sekali tidak memikirkan ada sesuatu yang akan mengubah bulan saya, tidak. Tapi di mana kita hidup dan kita diberkati Allah, sekeliling kita juga diberkati Allah. Amen. Bukan cuma kita. Kita ini adalah pengaruh. Kita adalah pengaruh. Pengaruh apa di sekeliling kita? Pengaruh buruk atau pengaruh baik? Kalau kita pengaruh buruk, sekeliling kita sama kena murka Allah. Bukankah kapal Yunus itu bagaimana? Oleng dan hampir tenggelam. Karena siapa? Yunus. Karena Yunus di dalam. Kenapa kok Yunus di dalamnya jadi oleng? Karena dia lari dari kehendak Allah. Kenapa perahu dari kapal dari Paulus dalam Kisah 27 sudah nabrak karang, sudah nabrak batu karang, tetapi semua yang ada di dalamnya selamat karena kamu. Begitu kata pasal 27. Barang-barang kapal semua hancur, tapi tidak ada seorang pun yang ada di dalam kapal itu binasa karena kamu. Jadi kita ini berpengaruh. Boleh dibaca Kisah 27. Ayat 24. Dan malaikat itu berkata, Kisah 27 ayat 24, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, ya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau selamat. Karena engkau, karena Paulus. Kalau kita diberkati, maka keluarga kita diberkati. Sebaliknya demikian. Kalau kita tidak diberkati, dikutuk Allah, murka Allah, sekeliling kita pun kena murka Allah. Itu sebabnya kalau saya doa untuk GSG 2, tempat kita beribadah, berkati sekeliling kami, Tuhan. Supaya mereka tahu keberadaan gereja di tengah-tengah RT2 memberikan dampak positif, menjadi berkat bagi sekalian. Oh, sejak dia datang, Tuhan
waduh, tempat ini jadi kisruh. Wah, repot kalau begitu. Tempat ini malah petaka melulu. Masih ingat ketika dulu Bapak Yusuf kalah di daulat, gara-gara dia tuh jadi wakil presiden, negara kita kena bala terus. Bala itu hukuman, ya, bala, kesukaran, kesusahan itu bala. Itu dihasilkan oleh Betoro Kolo, kata orang Jawa. Betoro Kolo itu katanya Kolo itu kalah. Kalah itu wong mana, Kolo itu wong mana. Tapi dikait-kaitkan katanya. Ini si wakil presidennya nih, namanya saja Yusuf Kala. Kala itu kan Kolo. Kolo itu kan bencana. Ada saja. Nggak ada sangkut pautnya, dikait-kaitkan. Kita hidup dengan lingkup yang harus merasakan dampaknya. Ketika kita bekerja di satu pekerjaan, sekeliling kita pun, perusahaan di mana kita bekerja pun, itu harus diberkati Allah. Kalau kita diberkati, maka tempat kerja kita juga diberkati. Kita tuh punya dampak. Kita itu memberikan influence, ya, memberikan satu pengaruh ke sekeliling kita. Nah, pengaruh apa yang kita hasilkan? Jadilah berkat, saudara. Hiduplah dengan hidup yang diberkati Allah. Bukan tempat itu yang memberkati kita, tapi kitanya. Adakah kita diberkati Allah? Kalau kita diberkati Allah, maka sekeliling kita pun diberkati Allah. Amin. Orang-orang yang bersama kita itu juga diberkati Allah. Saya senang kalau mendengar keluarga ini diberkati Tuhan, keluarga ini diberkati Tuhan, keluarga ini diberkati. Ada saja di masa yang sukar ini, ada saja yang selalu mengajukan permohonan doa sebab diberkati Tuhan. Ada rumah baru kah? Ada tempat pekerjaan yang baru, ada usaha yang baru, ada pekerjaan-pekerjaan yang ditambahkan, diperluas, ada kendaraan-kendaraan baru. Betapa bersyukur saya, membuktikan bahwa tempat kita beribadah itu tidak salah. Amin. Tempat saudara datang di Bulak Serai itu nggak salah. Bukan bulak serainya, tetapi di bulak serai ada berkat Tuhan. Amin. Kita bersyukur. Sebab itu saya nggak mau ditarik-tarik kepada daerah-daerah yang tidak diberkati Allah, nggak mau. Ditarik-tarik untuk ikut dengan orang-orang yang nggak diberkati Allah, enggak. Saya nggak bisa ikut-ikutan selingkuh, ikut-ikutan tidak berkenan, ikut-ikutan melakukan perkara jahat. Yang jahat saya katakan jangan. Mau sakit hati kan silakan. Ada yang minta doa dan berkata, selama engkau diberkati Allah, kalau engkau tahu engkau benar, engkau pasti diberkati Allah. Maka Tuhan yang akan bela kamu. Tidak usah cari pembela, tidak usah cari pengacara. Kalau kamu benar, kamu diberkati. Itu aja. Kamu periksa, kamu udah benar belum? Dia. Nah, rupanya ada yang gak benar. Kalau kamu benar, gak usah cari pembela, Tuhan yang bela kita. Amin. Kalau kamu benar, kalau kamu salah, sampai ke dunia mana, tidak akan ada yang bela. Sebab itu pikir, diri memikir, apakah sudah benar hidup saya? Kalau kamu benar, gak usah khawatir, Tuhan yang akan bela kita. Amin. Tapi kalau kamu gak benar, kamu gak usah cari pembelaan siapapun, sebab Tuhan pun akan tolak kamu. Sebab itu mari belajarlah kita hidup berkenan kepada Allah. Belajar di daerah kecil, di Sukot, di bilik kecil. Tapi ketika bilik itu diberkati Allah, garasi itu bilik kecil, tapi garasi yang diberkati Allah itu menjadi satu tempat ibadah yang semakin hari semakin diberkati Allah. Amin. Semakin bertambah, semakin berkembang.
Senang saudara, nikmati hidup yang seperti itu, luar biasa. Engkau akan alami itu. Beradalah di daerah yang diberkati Allah. Allah tidak punya alasan memurkai kita. Sebaliknya, Allah sangat punya alasan memberkati dan memberkati dan memberkati.